up the place, turn up the bass and make them all have fun. And we a blaze the fire, make it fun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, dimanapun saudara Anda berada. Dan yang baru menemukan channel ini, tolong tekan tanda subscribe dan bunyikan tanda loncengnya, supaya kami lebih semangat lagi untuk bikin video-video kelanjutannya. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Baik, untuk kali video ini saya akan menjawab dari subscriber yang request di sini ya guys ya. Supaya saya bikin video gimana caranya sih cowok bisa bekerja di Hong Kong. Cara yang sangat mudah dan resiko untuk dibohongi dari pihak manapun sangat kecil. Jadi sarannya cuma kecil sekali sebetulnya guys. Sarannya cuma simple dan praktis, nggak ribet ya. Pastikan Anda yang pertama ya punya paspor. Itu yang pertama, syarat mutlak untuk bisa bekerja di luar negeri ya guys ya. Untuk yang kedua, pastikan Anda bisa bahasa ya, minimal bahasa yang di sini saya maksud adalah bahasa Inggris minimal ya. Untuk bisa bekerja di Hong Kong ya teman-teman atau apa ya, Anda harus bisa bahasa. Kalau Anda tidak bisa bahasa, Anda akan mendapatkan kesulitan bekerja di Hong Kong. Bahasa di Hong Kong itu ada 3 bahasa yang digunakan. Yang pertama bahasa Inggris, yang kedua bahasa Kantonis, yang ketiga bahasa Mandarin. Pastikan Anda menguasai salah satu dari bahasa ini, entah itu bahasa Inggris, entah itu bahasa Kantonis, ataupun bahasa Mandarin. Itu syarat mutlak ya. Jadi gitu. Yang ketiga, setelah Anda punya kemampuan berbahasa, baik itu bahasa Inggris, baik itu bahasa Kantonis ataupun bahasa Mandarin, pastikan Anda terbang ke Hong Kong ya. Ini syarat paling simpel ya, paling simpel. Kenapa harus terbang ke Hong Kong? Karena kalau kita mencari majikan, kita nyari di PT-PT atau yang ada di Indonesia, PJTK yang di Indonesia, tidak menemukan. Mungkin ada 1 atau 2. Tapi setelah kita ada di Hong Kong, karena di sini banyak agen resmi, penyalur tenaga kerja untuk majikan-majikan yang ada di Hong Kong, kita enak nyarinya. Nyari informasi itu cepat. Nah, setelah ketemu majikan atau setelah kemudian nanti setelah kita ketemu majikan, kita bisa langsung interview langsung. Jadi kenapa saya pastikan Anda harus bisa bahasa? Karena di sini harus interview langsung, bertemu dengan majikan face to face. Anda diajak ngobrol, Anda ditanya, kamu bisa apa? Kamu bisa bahasa apa? Namamu siapa? Kalau Anda tidak bisa menjawab, ya gimana majikan mau ngambil kita sebagai pekerjanya? Jadi itu guys ya. Itu yang pertama, bahasa. Kenapa saya pastikan Anda harus terbang ke Hong Kong? Ya gitu. Dan gimana caranya? Anda harus beli tiket pesawat pulang pergi ya. Kalau bisa cari durasi yang agak panjang, 2 bulan. Setelah di Hong Kong 2 bulan, gimana caranya? Lihat video yang sebelumnya ya guys. Di video awal saya sudah jelaskan. Jadi gitu. Itu ya. Nah, nanti di belakang akan saya bahas untuk pekerjaan di Makau, karena saya juga punya pengalaman dulu cari kerjaan di Makau ya. Tapi ada salah satu syarat yang saya tidak punya, itu
syaratnya ya, nanti saya jelaskan di belakangan. Nah, setelah Anda dapat nyampe di Hong Kong dan Anda udah interview majikan dan majikan udah tanda tangan kontrak dan Anda sudah menandatangani kontrak itu, otomatis Anda pulang sembari menunggu visa kerja turun dari pihak immigration. Setelah Anda sampai di rumah, ya nunggulah, mungkin sekitar 1 bulan paling lama, karena udah tanda tangan kontrak ya. Itu kayaknya agak lebih cepat ya, 1,5 bulan atau mungkin 2 bulan lah paling lama. Setelah bisa turun kontrak kerja udah di ini ya, karena diajukan ke konsulat dulu ya guys ya. Jadi prosesnya agak sedikit panjang di Hong Kong ya. Jadi harus mengajukan ke konsulat dulu, terus nanti setelah di konsulat di ACC baru masuk ke imigrasi baru turun visa. Setelah bisa turun, Anda akan dikabari visa Anda turun. Nah, visa dan sama kontrak kerja akan dikirim ke Indonesia. Setelah nyampe di Indonesia, visa dan kontrak kerja, Anda nanti memberitahu pihak agen yang ada di Hong Kong, visa dan kontrak kerja udah saya terima. Setelah itu pihak agen akan membelikan tiket pesawat Anda untuk terbang lagi ke Hong Kong untuk bekerja. Jadi prosesnya gitu guys, simple sebetulnya ya, nggak rumit, nggak ribet. Dan Anda juga tahu, oh Hong Kong kayak gimana. Toh seandainya ya, setelah Anda sampai di Hong Kong belum ketemu majikan, Anda bisa mencoba ke Makau. Di Makau juga ada agensi penyalur tenaga kerja ya. Prosesnya sama, syaratnya sama. Syaratnya mutlak adalah bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu syarat mutlak, karena di sana itu jobnya agak sedikit mentereng ya guys. Jadi di sana itu jobnya rata-rata satpam, security, cleaning service ya, terus sama waitress, biasanya di kasino, di bar ataupun di hotel. Jadi gitu kalau di Makau ya. Dan untuk di sana jadi security, saya pernah pengalaman nih saya. Jadi security di sana itu minimal tinggi badan 170 ya, 170 cm. Jadi gitu guys. Untuk selanjutnya, untuk gaji di Hong Kong di sini guys ya, ini untuk gaji sopir. Kalau untuk gaji ya baru kita dapat job atau di mana baru dapat job atau garden dan lain sebagainya, itu kayaknya masih standar ya, sama dengan CC lah ya, sekitar kalau kontrak kerja sekarang itu $4.500 Hong Kong. Kalau terus sekarang 2000 ya kisaran hampir 9 juta uang Indonesia ya. Tapi kalau untuk sopir ya lebih lah guys ya, antara 15 sampai 17 ribu, kalau dikeruskan ya hampir 30 juta lebih itu guys. Untuk gaji di Makau sekitar ini saya ambil datanya dari Tribun News ya guys, ini tahun 2015. Tapi kalau sekarang saya rasa udah naik lagi, nggak seperti ini. Jadi gitu, sarannya sebenarnya simple guys, simple dan resiko untuk dibohongin orang atau resiko dibohongin pihak yang tidak bertanggung jawab itu sangat kecil. Jadi setelah Anda sampai di Hong Kong, Anda bisa nyari kontrakan. Di sini banyak kontrakan guys. Anda nyari kontrakan hotel atau apa, yang mungkin ya antara $100 sampai yang harian juga ada, yang bulanan juga ada gitu. Jadi kalau udah nyampe sini ya kita sambil nyari pekerjaan, nyari job ya, kita menikmati liburan. Jadi sambil nyari job sambil liburan di Hong Kong juga ya gak? Jadi gitu guys. Jadi gitu aja guys tip dari saya. Kalau yang belum paham boleh komen di kolom komen ya guys ya. Jadi saya mohon maaf kalau penjelasan ini belum
sekomplit yang diharapkan, atau mungkin ada salah kata atau tutur sapa yang tidak pas di hati saudara-saudara atau di hati subscriber, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan see you.